Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Berita terkini, kekacauan massa merangsek masuk kediaman Presiden Sri Lanka, duduk di kasur sampai dengan nyebur ke kolam renang. Kekacauan hebat terjadi di Sri Lanka. Ribuan demonstran merangsek masuk ke kediaman resmi Presiden pada Sabtu 9 Juli sebagai bentuk kemarahan. Dari rekaman video hingga foto-foto yang tersebar, tampak para pengunjuk rasa yang sebagian membawa bendera Sri Lanka berhasil menghancurkan pagar kediaman Presiden di Colombo. Mereka merangsek masuk ke dalamnya dan menyebabkan kekacauan. Tampak mereka berbondong-bondong memasuki setiap ruangan, mulai dari ruang tamu, ruang tidur hingga kolam renang. Bahkan koridor dan juga tangga dipenuhi oleh demonstran. Di beberapa ruangan, mereka duduk-duduk di sofa, sementara yang lain merusak lukisan dan juga gambar. Ada juga yang bersuah foto. Banyak dari demonstran juga yang masuk ke kolam renang. Beberapa bahkan menggunakan ban udara sembari bermain air. Menurut laporan Reuters, sejumlah demonstran duduk di tempat tidur bertiang 4, beberapa terlihat mengosongkan laci. Tidak ada petugas keamanan yang terlihat, sementara Presiden Gotabaya Rajapaksa sendiri sudah meninggalkan kediaman pada Jumat 8 Juli. Setelah mendapatkan rekomendasi dari pihak keamanan. Aksi protes yang dilakukan oleh ribuan pengunjuk rasa dilakukan untuk menuntut pengunduran diri Rajapaksa yang dinilai telah gagal memimpin negara hingga jatuh ke jurang krisis yang sangat dahsyat. Sebagai tanggapan, Rajapaksa telah mengumumkan niatnya untuk mengundurkan diri. Hal yang sama juga dilakukan oleh Perdana Menteri Ranil Wickremesinghe sebelumnya. Tekanan yang terus-menerus dilakukan oleh masyarakat Sri Lanka melalui unjuk aksi segera membuahkan hasil. Usai kediamannya yang digeruduk oleh massa pada Sabtu 9 Juli kemarin, Presiden Sri Lanka Gotabaya Rajapaksa akhirnya ancang-ancang mundur dari jabatannya pada pekan depan. Kediaman Presiden Sri Lanka Gotabaya Rajapaksa diserbu oleh sejumlah warga yang protes karena krisis ekonomi. Rajapaksa bakal mengundurkan diri dari jabatannya pada minggu depan. Kabar akan mundur Presiden Gotabaya ini pun diutarakan oleh Ketua Parlemen Sri Lanka, Mahinda Yapa Abewardena, pada Minggu 10 Juli. Hal ini melengkapi kabar yang beredar beberapa jam sebelumnya bahwa Perdana Menteri Sri Lanka Ranil juga mengatakan siap untuk mundur dari jabatannya. Dilaporkan melalui Reuters, pernyataan dari Wickremesinghe ini dilakukan setelah ratusan pengunjuk rasa menduduki hingga kemudian membakar sejumlah rumah pribadinya pada Sabtu pekan. Beruntung, saat terjadi aksi massa, Ranil tidak berada di kediamannya, ia telah dievakuasi ke tempat yang lebih aman. Wickremesinghe kemudian mengadakan pembicaraan dengan sejumlah partai pemimpin. Pembicaraan ini membahas soal langkah-langkah yang akan ditempuh pemerintah menyusul kerusuhan tersebut. Wickremesinghe telah mengatakan kepada para pemimpin partai bahwa dia bersedia mengundurkan diri sebagai Perdana Menteri dan memberi jalan bagi pemerintahan semua partai untuk mengambil alih, ujar pernyataan kantor Perdana Menteri pada Sabtu 9 Juli. Di bawah konstitusi Sri Lanka, ketika Wickremesinghe dan juga Gotabaya mengundurkan diri, Ketua Parlemen akan menjabat sebagai pejabat Presiden selama maksimal 30 hari. Dalam kurun waktu tersebut, Parlemen akan memilih Presiden baru dari salah satu anggotanya yang akan menjabat selama 2 tahun sisa masa jabatan saat ini. Krisis Sri Lanka telah memanas, rumah Perdana Menteri ikut dibakar oleh massa. Situasi di Sri Lanka tampaknya masih belum terkendali. Alih-alih tercipta solusi, justru terjadi aksi massa yang berujung dengan pembakaran kediaman Perdana Menteri Sri Lanka, Ranil Wickremesinghe. Dilaporkan melalui One India, pada Sabtu 9 Juli, kediaman Perdana Menteri dilaporkan dibakar oleh sekelompok massa pada Sabtu petang. Aksi vandalisme ini terjadi hanya beberapa jam setelah para pengunjuk rasa berhasil menembus barikade polisi dan memasuki rumah Presiden Sri Lanka Gotabaya Rajapaksa. Pengunjuk rasa telah memasuki kediaman pribadi Perdana Menteri Ranil Wickremesinghe dan membakarnya, ujar keterangan dari kantor Perdana Menteri. Tidak hanya itu, terjadi aksi kekerasan terhadap jurnalis yang tengah meliput yang dilakukan oleh pihak keamanan di kediamannya di area luar rumah. Peristiwa ini tentu sangat disesalkan di tengah situasi yang masih panas.